Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka pernahkah kita berpikir atau terlintas di dalam pikiran atau benak kita bahwa mengapa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa Israel? Kenapa yang dipilih Tuhan itu bukan bangsa Mesir misalnya, Misraim, bangsa Edom, Filistin, dan yang lain-lain? Bukankah ketika Israel menjadi sebuah bangsa dan mereka ada di tengah-tengah orang-orang Mesir, bukankah saat itu bumi sudah penuh juga dengan bangsa-bangsa? Artinya bukan cuma bangsa Israel semata, tetapi ada bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian muncul pertanyaan selanjutnya. Sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangan Tuhan sehingga Tuhan memilih bangsa Israel, bahkan menyebut mereka, menjadikan mereka sebagai kekasihnya? Jelas sekali kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bijaksana, yang maha sempurna, yang maha mengetahui. Dia bukan cuma tahu apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga Dia Tuhan yang mengerti, tahu betul apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia tahu betul bagaimana tegar tengkunya, keras kepalanya bangsa ini. Tetapi kenapa Dia tetap memilih bangsa Israel dan menjadikan mereka sebagai kekasihnya Tuhan? Pernah gak saudaraku terlintas? Pernah gak kita bertanya? Kalau mungkin sekilas kita mungkin pernah berpikir, sebenarnya menurut saya, hemat saya, sejak semula Tuhan gak pernah memilah-milah atau membeda-bedakan orang, membeda-bedakan bangsa. Tetapi jelas bisa kita lihat dari Amos pasalnya yang kedua, ya, Amos pasal yang ketiga maksud saya, ayat 1 sampai yang ketiga, coba satu orang baca. Tuhan menekankan betul bahwa yang aku kenal di bumi ini, yang aku kenal di kolong langit ini, itu hanya kamu umat Israel. Bahasa kasar saya begini, gue gak tahu gak ada urusan dengan bangsa-bangsa lain. Saya cuma punya urusan dengan kamu bangsa Israel. Kalau bangsa-bangsa lain, mereka melakukan segala macam bentuk kejahatan, bahasa kasar saya gak terlalu peduli. Saya gak mau tahu. Tetapi kalau kamu sebagai kekasihku, sebagai umat yang telah aku panggil dan aku pilih, kalau engkau melakukan kesalahan, maka engkau akan aku hukum. Tolong Pak Ende. Iya, Amos 3 ayat 1 sampai 3. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yahweh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Israel. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena
segala kesalahanmu. Perhatikan baik-baik saudara. Pemilihan Tuhan atas bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan semata-mata atas keputusan dan kedaulatan Tuhan. Pemilihan Tuhan terhadap bangsa Israel tentunya tidak lepas dari penentuan dan pemilihan Tuhan terhadap nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Yitsak, dan Yakub. Sehingga kalau kita baca Roma pasal yang ke-9 dari ayat yang ke-7 dan seterusnya, siapa yang bisa memprotes Tuhan? Siapa yang bisa berkata bahwa Tuhan itu tidak adil? Karena aku berbelas kasihan kepada siapa yang aku mau berbelas kasihan? Aku bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati? Saudara bisa bayangkan muncul pernyataan Tuhan. Kalau kita baca Mika pasal yang ke-3 ayat yang kedua pun begitu. 2 ayat yang ketiga. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kalau kita mau banding-bandingkan mungkin kesalahan, ibarat kasusnya Esau dengan kasusnya Yakub. Kalau dari pengamatan kita manusia, kesalahannya Esau apa sih terhadap Tuhan? Menjual hak kesulungan. Kan begitu. Padahal pemikiran daripada Esau sebenarnya secara nalar berpikirnya kita sangat masuk di akal. Tuh juga nanti sebentar aku tua mati, apalah artinya katanya dia pikir. Ya sudahlah, jual saja. Kan ada orang berpikir, kami punya tetangga, ya, tetangga sepupu di Ranco, tetangga Sinedi. Dia seorang janda udah lama ditinggal suami. Ibu gembala juga kenal. Punya banyak kontrakan sudah. Punya banyak uang. Tapi dia nggak punya anak. Bayangkan saja, sakit saja, uangnya banyak sudah, kontrakannya banyak. Dia nggak pernah menikmati hari tuanya. Bahasa kasarnya, apa yang dia punya itu, kekayaan dia, harta dia itu dia nggak nikmati. Sampai kita yang melihat, kita sering ngobrol sama sepupu, sayang banget ya, digunakan kayak buat dia jalan, dia refreshing. Kalaupun dia sakit, cari ke dokter yang bagus, ini puskesmas. Akhirnya meninggal. Yang nikmatin siapa? Saudara-saudaranya sudah. Yang nikmatin itu dia sendiri. Yang punya banyak harta gak nikmatin. Kira-kira mungkin Esau berpikir begitu, toh juga nanti saya tua, ya udah jual saja. Kalau Yakub, kesalahannya apa? Ini dalam nalar berpikir kita, bukan nalar berpikirnya Tuhan. Yakub hanya untuk merebut, memperoleh berkat. Anak sulung yang akan diucapkan oleh ayahnya, dia rela melakukan itu, tapi caranya yang tidak baik. Nalar kita berpikir, contoh yang paling kita bisa lihat, misalnya di film-film, ada namanya Robin Hood. Kira-kira menurut saudara yang dia lakukan itu benar apa tidak? Ya? Mencuri tetapi hasil curiannya dibagi kepada orang miskin.
Tujuannya baik tetapi caranya tidak baik. Sama kira-kira dengan Yakub. Tujuannya baik tetapi caranya yang tidak baik. Kira-kira kalau caranya tidak baik itu bisa dibenarkan apa tidak? Dalam nalar berpikir kita, tentu tidak. Tetapi ternyata berbeda dengan cara pemikiran Tuhan. Karena memang apa yang kita yakini, yang kita pahami termasuk Yakub sendiri, bukan cuma namanya yang dirubah oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Tetapi saya percaya saudaraku, dari dalam sini pun dirubah oleh Tuhan. Sifatnya, karakternya dirubah oleh Tuhan. Bukan cuma rubah namanya. Ada orang mungkin tak awalnya dikasih nama Yudas Iskariot waktu masih kecil. Tapi nakalnya ampun-ampun. Sehingga orang tuanya berpikir udah kita rubah aja, ganti namanya. Namanya jadi Yohanes. Tetapi cuma namanya yang rubah. Karakternya enggak. Dari dalamnya ini enggak dirubah. Tapi Tuhan dia rubah bukan cuma nama, tetapi pribadinya, sifatnya, karakternya dirubah oleh Tuhan. Artinya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup merubah manusia, merubah hati manusia. Kembali lagi kepada soal pemilihan tadi. Kenapa? Dari sekian banyak orang, Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Kalau ayat yang ketiga tadi Amos bilang apa? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika mereka belum berjanji, ada perjanjian antara Yahweh Elohim dengan nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Tapi kan muncul pertanyaan. Pernah nggak kita bertanya? Pernah nggak terpikir, terbesit dalam pikiran kita, di otak kita? Kenapa kok Abraham yang dipilih? Padahal waktu itu sudah banyak orang. Kalau kita kembali, nggak usah dari awal. Kita mulai saja dari peristiwa air bah. Dari sinilah kemudian terpencar yang namanya penduduk yang ada di bumi. Dari ketiga anaknya Noah atau Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Kita tahu peristiwa bagaimana ketika Ham melihat ketelanjangan bapaknya tetapi tidak menutup auratnya. Lalu kemudian keluarlah ucapan dari seorang Noah. Dalam Beresit atau Kejadian 9 dari ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Terkutuklah Kanaan yang adalah keturunan Ham. Dia akan menjadi hamba yang paling hina. Yang kedua, apa yang Noah katakan? Terpujilah Yahweh Elohimnya Sem. Terpujilah Yahweh Elohimnya Sem. Dan Ham akan menjadi hamba bagi si Sem. Bagi si Sem. Ayat selanjutnya bilang apa? Akan diperluas katanya. Tanahnya Yafet. Dan Ham tetap akan menjadi hamba daripada si Yafet. Tapi yang lucu pernyataan seorang Noah kepada Sem. Apakah dari 3 anaknya ini hanya Sem yang menyembah kepada Yahweh Elohim? Saya kira tidak. Tetapi persoalannya kembali lagi saudara. Bahwa bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan kita benar,
baru kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia itulah yang akan memungkinkan kita, memungkinkan seseorang untuk bisa dapat berkenan kepada Tuhan. Maka dari ketiga orang inilah lahir kemudian bangsa-bangsa. Zaman dulu yang namanya kota-kota itu dikasih nama biasanya dari nenek moyangnya. Ya tanah Uz, ya memang nenek moyangnya dari si namanya Uz ini. Kira-kira begitu. Kita nggak usah bicara lagi tentang keturunan daripada yang namanya Ham dan Yafet. Dari Shem. Di situ dijelaskan, lalu kemudian mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Banyak anak, apalagi manusia zaman dulu di zaman itu hidupnya itu rata-rata ratusan tahun. Kalau Kejadian pasal 10 ayat 21 bilang, berbicara tentang keturunan dari Sem. Sem melahirkan yang namanya Eber. Eber inilah bapa dari orang beriman, orang Ibrani. Jadi kemungkinan besar, nggak tahu kalau Pak Fani punya pandangan, kemungkinan besar kata Ibrani itu muncul karena dari Eber ini, dari Eber, Ibrim. Kemungkinan besar dari Eber ini, Ibrim. Makanya Abraham itu disebut sebagai orang Ibrani. Nah saudara-saudara, ini penting sekali kita pahami. Kalau kita bicara keturunan dari Sem, langsung saja kepada Tera, lalu kemudian melahirkan yang namanya Nahor, Abraham dan Haran. Kita tahu bersama bahwa Tera ini dia bukan seseorang yang menyembahannya kepada Yahweh Elohim, tetapi dia juga adalah seorang yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Menyembah kepada ilah-ilah lain. Tetapi disinilah kita bisa melihat peran yang namanya kedaulatan, kekuasaan daripada Tuhan. Dengan segala kebijaksanaan, kemahatauan Dia yang sempurna. Sehingga ketika Dia memanggil dan memilih seorang Abraham untuk keluar meninggalkan kampung halamannya, tanahnya Ur Kasdi. Dari situlah Dia, Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri, mulai mengikat yang namanya sebuah perjanjian. Tapi kembali lagi kepada responnya Abraham terhadap panggilan dan pilihan Tuhan. Apakah seorang Abraham mau meresponi panggilan dan pilihan Tuhan yang berlaku atas hidupnya? Sehingga saya kembali lagi membahasakan ini, ketika Tuhan memanggil dan memilih Abraham, berarti Dia memberikan kesempatan kepada Abraham dari sekian banyak orang untuk masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa yang besar. Begitu beruntung dan bahagianya seorang Abraham. Memang kitab suci kita tidak menceritakan, menjelaskan masa kecil sampai masa dewasanya seorang Abraham. Karena kitab suci mencatat dengan sangat jelas, Abraham keluar dari Ur Kasdim atau ketika dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sudah berumur 75 tahun. Sehingga banyak yang berspekulasi di sini bahwa kalau melihat daripada
silsilah orang tuanya yang penyembah berhala. Kemungkinan besar juga ada yang berspekulasi begitu, bahwa Abraham ini dia juga adalah seorang penyembah berhala. Tetapi kan Tuhan sanggup merubah hati manusia. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwa Abraham ini dia tidak seperti bapaknya, karena dididik, dibesarkan bukan justru di rumah bapaknya, tetapi di rumah nenek moyangnya yang mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ada juga yang berpemahaman seperti itu. Tetapi kembali lagi saya mau katakan kepada kita, ketika Tuhan menyatakan bahwa dia punya rencana yang besar terhadap Abraham dan keturunannya, maka untuk itu dia memanggil Abraham keluar. Dia telah membuat sebuah pilihan, menentukan Abraham untuk menjadi bapa orang-orang yang beriman. Tetapi kembali lagi kepada respon seorang Abraham atas panggilan dan pilihan Tuhan itu. Saya selalu katakan ini ibarat sebuah pintu gerbang. Abraham diberikan kesempatan dari sekian banyak orang. Kalau konteks ini saudara-saudaraku kita bawa kepada kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, pernah nggak kita berpikir betapa beruntungnya kita dari sekian banyak orang, miliaran orang, ratusan juta orang yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Betapa beruntungnya kehidupan saudara dan saya ketika ternyata Tuhan memanggil dan memilih kita. Berarti ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, kita ini diberikan kesempatan. Orang lain gak diberikan kesempatan itu. Kita yang diberikan. Maka saya katakan tadi, berpulang lagi kepada respon masing-masing kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan telah memanggil dan memilih kita, berarti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap doa kita, dalam setiap ibadah kita, kita akan datang kepada Tuhan penuh dengan rasa syukur. Rasa syukur yang begitu dalam, begitu melimpah. Karena siapa kita kalau mungkin dibandingkan dengan orang lain? Betapa bersyukurnya murid-murid Yeshua, para talmidin, yang hanya dipandang, dilihat sebelah mata, khususnya oleh ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat di zaman itu, orang-orang Farisi, Saduki yang menguasai bait suci. Oh, ternyata murid-muridnya orang-orang yang gak berpendidikan, yang gak berkelas, nelayan rupanya. Mereka diremehkan, disepelekan, gak dipandang. Tetapi justru mereka yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana dan karya Tuhan yang besar. Sehingga mereka sangat bersyukur, saudara. Memang dalam perjalanan pengiringan mereka yang sama seperti kita, ada yang namanya naik turun. Ada, bukan tidak. Mereka pernah bertanya kepada Yeshua. Mereka bilang, Guru, bukankah karena mengikutimu kami sudah meninggalkan segala-galanya? Kami tinggalkan rumah kami tinggalkan keluarga kami. Kami tinggalkan semua harta benda kami. Kami mengikuti Engkau. Lalu apa upahnya bagi kami?
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini biasa dalam perjalanan iman kita. Yang jadi persoalannya bukan ketika kita terpeleset dan jatuh, tetapi yang jadi pertanyaannya ketika kita terpeleset jatuh, apakah kita cepat sadar dan bangkit kembali untuk terus berpengharapan dan mengiring Yeshua sampai akhir hayat. Ini yang penting yang harus kita renungkan. Karena sekali lagi saya katakan dan tekankan kepada kita, kalau kita sadar tentang panggilan dan pilihan Tuhan begitu luar biasa, begitu susahnya loh saudara, kalau kita mencoba yakinkan orang bahwa tidak ada keselamatan yang lain di dalam nama ini. Sehingga kalau Pak Adi misalnya memberitakan, menceritakan nama ini kepada keluarganya, diketawai, dianggap sesat. Lu baru anak kemarin, lu mungkin baru jadi Kristennya baru berapa tahun, gak usah sok tahu dan yang lain-lain. Sadar saudara, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, apa yang menjadi rencananya? Roma 8 ayat 28 dan 29 jelas sekali. Tolong Pak Ren dibaca. Ayat 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga memanggil engkau dan saya untuk membawa apa? Untuk membawa kita kepada rancangannya yang mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mendengarkan midras ini secara virtual, kita bukan sekedar masuk dalam bilangan panggilan, tetapi percaya engkau dan saya pun masuk dalam bilangan pilihan. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, Dia memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk masuk di dalam rencananya yang ajaib. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Kalimat selanjutnya apa yang bilang? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ada rencana. Ayat 29 bilang apa Pak Rende? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya. Sampai di situ saja. Jadi ketika kita saudaraku diberikan kesempatan oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, untuk apa katanya? Untuk membawa kita menjadi serupa, menjadi sama seperti Yeshua. Ini gambaran, ini targetnya. Maka jangan berpikir ketika kita merasa bahwa kita telah dipanggil dan dipilih secara otomatis. Secara otomatis kita sudah menjadi serupa. Aduh. Ada target saudara. Maka perhatikan baik-baik gambaran daripada bangsa Israel ini. Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan mereka, tapi karena Tuhan ingat perjanjiannya kepada Abraham, Yitzhak dan Yakub yang telah Dia ikat sebelumnya. Maka saya katakan di dalam midras-midras sebelumnya, waktu kita masuk pembacaan di dalam kitab Shemot ini, itu diawali dengan kata Dan.
kata dan, kata weh. Memberikan isyarat apa? Kitab sebelumnya ini tidak bisa dipisahkan. Ini sambungan. Kalau ini bicara sambungan, apanya yang sambungan? Perjanjiannya. Kalau di Kejadian itu Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nah di Keluaran dia mengikat perjanjian, melanjutkan perjanjiannya dengan keturunan mereka, yaitu bangsa Israel. Maka yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Tuhan tahu tegar tengkuk keras kepala bangsa ini, dia tetap memanggil dan memilih. Artinya dia berikan kesempatan kepada mereka. Saat mereka keluar dari Misraim, rumah perbudakan, sama itu gambaran kita ketika kita keluar dari lumpur dosa. Waktu kita beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tapi bukan otomatis bahwa kita sudah menjadi serupa. Maka bangsa Israel saat mereka keluar dari rumah perbudakan, mereka diberikan Torah. Torah inilah yang adalah isi hati Tuhan. Bahasa kasar begini, lu waktu di Misraim boleh hidup semaunya. Mau gue. Ngikut apa yang dia inginkan, berbuat seenaknya. Tetapi sekarang, ketika aku telah memanggil dan memilih engkau, menjadikan engkau kekasihku, sekarang kehidupanmu aku mau tata. Jadi Torah diberikan kepada bangsa Israel untuk menata kehidupan mereka, tabiat mereka, karakter mereka. Bagaimana cara berperilaku dengan sesama, bagaimana cara hidup dengan keluarga, istri, anak, bagaimana cara memperlakukan budak, binatang, dan yang lain-lain. Dan tidak kalah penting, bahkan yang lebih penting dari semua itu, bagaimana cara mereka menghormati dan menghargai Tuhan. Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Inilah waktu-waktu yang ditentukan oleh Tuhan terkait dengan perayaan-perayaan dan yang lain-lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan baik-baik pernyataan saya ini. Memang enak, spesial rasanya saudara. Apa enggak spesial? Tuhan sendiri sang pencipta langit dan bumi yang berkata, yang bilang kepada Israel bahwa mereka adalah kekasihku. Biji mata loh saudara. Siapa yang mengusik biji mataku, ya, berarti dia mengusik aku. Ini kekasih disebut sebagai istri. Pernyataan-pernyataan yang luar biasa Tuhan berikan. Semua hal-hal yang terbaik, yang terindah Tuhan berikan kepada Israel. Tetapi konsekuensinya, saya sekali lagi katakan, konsekuensinya setelah mereka menjadi umat pilihan Tuhan, kekasihnya Tuhan, mereka tidak boleh lagi hidup semaunya gue. Hidup hanya mengingin sesuai dengan keinginan nafsunya belaka. Nggak boleh sekarang. Sekarang sudah dibatasi. Dibatasinya apa? Torah. Kalau dulu mereka, bahasa kasarnya, mereka dulu tidak mengenal undang-undang. Nggak ada undang-undang bagi mereka. Nggak ada aturan-aturan bagi mereka. Tetapi saat Tuhan menjadikan mereka kekasih, sekarang mereka harus ikut aturan. Ada undang-undang. Maka jangan salah tangkap, jangan salah tafsir, salah mengerti. Penghukuman itu adalah sebuah konsekuensi daripada orang yang melanggar undang-undang. Karena sudah ada perjanjian tadi yang saya katakan. Maka saudaraku, renungkan baik-baik. Kalau engkau berkata engkau berharga di mata Tuhan,
Engkau juga merasa bahwa engkau bagian daripada biji matanya Tuhan. Engkau meyakini dan saya meyakini bahwa kita bukan hanya dipanggil tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Berarti sekarang Tuhan mau bahwa ada yang menata kehidupan kita. Ada yang mengatur, ada yang menuntun, ada yang mengendalikan. Yang mengendalikan, yang menuntun ke roda kehidupan kita ini adalah Torahnya Tuhan. Torahnya Bapa Yahweh. Maka saya sudah sering kali ingatkan kepada kita, nggak usah takut sudah. Kalau engkau ikuti apa yang tertulis di dalam Torah, sekalipun mungkin tidak semua yang tertulis dari 613 miswot atau 613 perintah, dari Kejadian sampai Kitab Ulangan, Bereshit sampai Devarim. Tetapi selama engkau tidak pernah menolak mengeraskan hati, engkau menempatkan diri sebagai anak yang mau taat saja, sekalipun engkau masih seringkali terpeleset, sekalipun engkau dan saya belum sempurna dalam mentaati apa yang Tuhan inginkan, tapi kalau engkau dan saya punya niat, punya kemauan, niscaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan pertolongan bagi kita. Teman-teman kita di sebelah bilang niat saja sudah ada upahnya loh, sudah. Maka saya kalau sering jalan-jalan sama Ibu Gembala, saya suka nawarin, mau nggak baju itu? Mau sih, nggak apa-apa, yang penting kita udah punya niat, nggak usah beli. Ya saudara, sering niat saja katanya sudah baik, daripada nggak pernah tawarin. Gitu. Niat saja. Tapi ketika itu kan dimulai niat dulu, makanya saya katakan tergantung responnya kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan baik-baik. Kalau engkau dan saya ini betul-betul mensyukuri, bersyukur memang. Sekian banyak orang loh saudara, ratusan juta orang. Kenapa kok kita yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk mengenal nama yang benar, nama Sang Mesias yang benar? Syukuri itu. Kalau engkau mensyukuri itu, Tuhan katakan engkau milikku, engkau biji mataku. Dan kalau engkau mengaminkan bahwa engkau milik Tuhan sepenuhnya, engkau biji matanya, kekasihnya Tuhan, maka ingat ada konsekuensi. Karena engkau milikku, maka aku mau menata hidupmu. Aku mau mengatur hidupmu. Aku mau menuntun hidupmu. Karena aku punya rancangan yang besar terhadapmu. Ikuti saja. Sampai keselamatan yang hakiki itu menjadi bagian kita. Jangan gentar saudara. Jangan pernah takut. Percayalah bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Biarlah kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus akan menjadi bagian kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan.